Hari berikutnya, Jun Changqiao dan para murid sekte sepanjang masa pergi ke Eternal. Eternal adalah kapal perang utama armada pertama. Karena sepenuhnya dikendalikan oleh Gou Sheng, itu menjadi milik pribadi sekte sepanjang masa. Di masa depan, dia harus mengandalkannya untuk pergi ke dunia roh astral. Bagaimanapun, itu memiliki koordinat terperinci dan dapat menghemat banyak waktu. Kerabat para murid masih berada di benua bintang jatuh. Mereka bisa saja pergi ke alam atas, tetapi karena bakat mereka yang biasa-biasa saja, tinggal di alam bawah adalah pilihan terbaik. Jun Changqiao tidak memaksanya, karena mereka memiliki kekal, para murid dapat kembali berkunjung kapan saja. Selain itu, ada banyak kapal perang sekunder yang terbelah dua di sekte tersebut. Dia bisa membiarkan tetua Taixuan mencoba memperbaikinya dan membangun armada kapal perang. Menguasai, duduk di kokpit, Jun Changqiao bertanya, bisakah 10 kapal perang yang ditembak jatuh di benua bintang jatuh diperbaiki? Seharusnya tidak ada masalah, tetua Taixuan berkata, namun, kapal perang ini terbuat dari bahan biasa. Meskipun mereka dapat digunakan untuk melakukan perjalanan melalui alam semesta, mereka mungkin tidak dapat menahan pemboman dari pembangkit tenaga listrik top. Armada ke-10 diperintahkan untuk memasuki alam bawah untuk mencari budak dan energi alam. Oleh karena itu, kapal perang tidak memiliki tingkat yang tinggi, itulah sebabnya Jun Changqiao dapat menghancurkan mereka satu persatu. Jika armada ketiga dan pertama yang menginvasi alam atas, itu pasti akan sulit. Setelah kita kembali, kita harus berkembang dengan rajin. Dunia spiritual astral muncul satu demi satu, mengancam alam atas atau alam bawah. Ini membuat Jun Changqiao merasa tidak berdaya. Karena itu, ia memutuskan untuk bekerja keras dan menunggu sekte menjadi lebih kuat. Setelah menyelesaikan misi utama, dia akan pergi dan meledakkannya. Gou Sheng adalah orang yang picik. Selama itu dicatat di buku catatan kecilnya, dia pasti akan menyelesaikan skor, bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan misi. Alam semesta yang luas itu tidak ada habisnya. Di galaksi tertentu, ada alam yang dikelilingi oleh cahaya yang mengalir. Ini adalah dunia roh astral yang telah direkam Jun Changqiao. Saat kamera diperbesar, kapal perang besar terlihat terbang atau melayang di udara. Makhluk aneh dari segala bentuk dan ukuran sedang berjalan di sekitar kota. Makhluk-makhluk di sini berasal dari berbagai alam. Beberapa adalah budak, beberapa adalah penduduk asli. Dalam hal kekuatan keseluruhan, itu jelas jauh lebih tinggi daripada alam atas. Di dalam istana, seorang pria ramping bersandar di kursinya dan melihat kata-kata yang muncul di layar cahaya dengan penuh minat. Isinya adalah, aku, Jun Changqiao, bersumpah untuk tidak menjadi manusia sampai aku menghancurkan Star Spiritual. Jun Changqiao, dia menggosok hidungnya dan berkata dengan tidak setuju, sungguh sombong. Tuanku, pada saat ini, seorang bawahan masuk dan menangkupkan tangannya. Kapten armada pertama telah kembali. Huff, pria itu berkata dengan dingin, kamu masih memiliki wajah untuk kembali ketika kamu belum menyelesaikan misimu. Tuan, Jenderal armada pertama masuk dan berlutut dengan satu lutut. Dia berkata dengan hormat, ketika saya menyerang alam atas, Gu Tianxing tiba-tiba muncul. Gu Tianxing, pria itu berkata dengan heran, bukankah orang ini sudah hidup dalam pengasingan? Mengapa itu muncul di alam atas? Petik 2. Jenderal berkata, Gu Tianxing telah mengatakan bahwa alam atas akan berada di bawah perlindungannya. Jika dunia roh bintang kita menyerang lagi, kita akan mencari master alam untuk membahasnya. Cek, pria itu berkata dengan jijik, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah orang yang hebat? Anda berani berdebat dengan Realm Master. Petik 2. Bawahan yang berdiri di sampingnya berkata, Tuanku, Gu Tianxing adalah salah satu ahli top di alam semesta atas. Anda tidak boleh meremehkannya. Baik, pria itu berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu aku akan memberinya wajah dan membiarkan alam atas pergi untuk saat ini. Desir, sekte sepanjang masa melakukan perjalanan melalui ruang dan tergantung di Gunung Abadi Ion. Para seniman bela diri di dekatnya tercengang. Jika bukan karena fakta bahwa mereka melihat murid-murid sekte sepanjang masa melompat keluar dari lubang satu demi satu, mereka akan curiga bahwa dunia roh bintang telah mengirim kapal perang lain untuk menyerang. Menguasai. Setelah kembali ke sekte, Jun Changqiao mengingatkan, tolong lebih memperhatikan perbaikan kapal perang. Tak perlu dikatakan, para tetua Taixuan juga akan sangat perhatian. Bagaimanapun, kegembiraan seorang gek teknologi adalah untuk meneliti teknologi. Jun Changqiao memanggil Sue Rengui dan menginstruksikannya untuk melatih para anggota dengan rajin. Eselon dan murid atas menyadari bahwa Patriark sedang bersiap untuk menyerang dunia roh bintang di masa depan, jadi mereka secara sadar fokus pada kultivasi.
Kepala keluarga. Begitu dia kembali ke kediamannya, Li Qingyang mengirim transmisi suara, pendongeng ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Jun Changqiao terkejut sesaat dan berkata, tolong undang dia ke aula utama. Ya, di aula utama sekte. Pendongeng duduk dan berkata sambil tersenyum, saya sudah lama mendengar nama besar Jun Patriark. Melihat Anda hari ini, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, senior, kamu menyanjungku. Jika dia tidak dipukuli oleh Jenderal Dunia Roh Bintang, dia pasti akan sangat hormat. Tapi sekarang, dia merasa bahwa, orang ini agak tidak bisa diandalkan. Jun Patriark, pendongeng tersenyum dan berkata, saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu. Senior, tolong bicara, kata Jun Changqiao. Pendongeng membanting palu di atas meja dan berkata, apakah Anda ingat ahli yang muncul di langit dan menyelamatkan alam atas? Aku ingat, orang ini tidak sederhana. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao bergumam dalam hatinya, bukankah itu sudah jelas? Siapa di antara seniman bela diri yang pernah mengalami bencana sebelumnya yang tidak tahu bahwa Gu Tianxing tidak sederhana? Terutama putranya yang berusia 2 atau 3 tahun, kata pendongeng. Jun Changqiao tidak akan menyangkal ini. Orang tuanya luar biasa, dan ayah mertuanya adalah Realm Lord of the Mountain and Sea Realm. Dia baru berusia 2 tahun, dan dia sudah berada di Void Piercing Realm. Ketika dia dewasa, dia pasti akan lebih menakutkan. Mendesah, kenapa aku tidak seberuntung dia? Pendongeng berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pengamatan saya, seharusnya ada roh reinkarnasi di dalam tubuh anak itu. Apa? Jun Changqiao berdiri. Tidak peduli apa benih roh itu unik di alam semesta, kata pendongeng. Senior, maksudmu, Jun Changqiao tidak bisa mengendalikan emosinya dan berkata, anak itu adalah saudara hidup dan matiku, Gu Zhaoxi. Betul sekali. Sang pendongeng mengangguk. Jun Changqiao duduk lagi dan mulai berpikir serius. Selama makan, Gu Tianxing mengatakan bahwa putranya berusia 2,5 tahun. Menurut waktu kematian Gu Zhaoxi, jika dia bereinkarnasi, dia seharusnya pada usia ini. Kepala keluarga, Su Xiaomo berlari dengan panik dan berkata, rantai di depan makam penatua Gu hilang. Siapa yang mengambilnya? Beberapa rekan murid melihat bahwa putra senior Gu telah pergi ke belakang gunung. Apakah mereka pikir itu menyenangkan, jadi mereka mengambilnya? Jika roh reinkarnasi tidak dapat mengkonfirmasi kecurigaan Jun Changqiao, maka jika rantai itu diambil oleh pihak lain, dia akan sangat percaya bahwa itu adalah saudaranya, Gu Zhaoxi, karena hal itu adalah kesaksian persahabatan antara mereka berdua. Jun Patriark, pendongeng berkata, alam atas sangat kecil di alam semesta yang luas. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus keluar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Senior, kamu ada benarnya. Melalui jet tempur dan kapal perang yang tersisa di alam roh bintang, Jun Changqiao menyadari bahwa ada keberadaan yang lebih kuat di luar alam atas, dan dia masih memiliki jalan yang panjang. Selamat tinggal, sang pendongeng pergi. Meskipun mereka tidak banyak bicara, dia memberi Jun Changqiao berita terbaru, yang sebanding dengan misi sistem spoiler. Saudara laki-laki, Jun Changqiao berjalan keluar dari aula utama, menatap ke langit, dan berkata diam-diam, ketika saya menyelesaikan misi utama dari alam atas, saya akan pergi ke alam gunung dan laut untuk menemukan Anda. Pendongeng datang kali ini untuk memberitahunya bahwa Gouwa memiliki roh reinkarnasi dan bahwa alam atas sangat kecil di alam semesta. Jelas, dia bermaksud membiarkan Gou Sheng keluar untuk mendapatkan pengalaman, tetapi dia tidak memiliki niat untuk memulai perjalanan antar bintang untuk saat ini. Dia masih memprioritaskan pengembangan sekte terlebih dahulu. Di samping itu, dia baru saja memasuki ranah pencarian kebenaran, jadi tidak cukup baginya untuk keluar. Demi Gu Tianxing, dunia astral tidak akan menyerang alam atas untuk saat ini, jadi akan relatif damai untuk jangka waktu tertentu. Namun, setelah mengalami 2 invasi, Jun Changqiao merasa tidak berdaya. Dia bahkan tidak memiliki pengalaman bermain game, dan ini karena dia terlalu lemah. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus menjadi lebih kuat. Pendongeng memberi Jun Changqiao jalan untuk menjadi lebih kuat, yaitu memulai navigasi antar bintang dan menjelajahi alam semesta. Tidak sekarang, karena pembatasan misi utama. Karena itu, hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah mengembangkan sekte menjadi sekte abadi. Pertempuran yang diatur antara guru dan Gu Hongzhenren akan segera datang, bagaimana saya bisa meninggalkan alam atas? Ada terlalu banyak hal yang mengganggu Jun Changqiao, jadi dia tidak punya pilihan selain tinggal di alam atas, bahkan jika dia sangat ingin bersatu kembali dengan Gu Zhaoxi.
Saudara laki-laki, kamu terlahir di keluarga yang baik. Sebagai saudaramu, aku ikut bahagia untukmu. Hanya itu. Jun Changqiao berkata dengan serius, ketika kita bersatu kembali, aku tidak akan lebih lemah darimu. Beberapa orang akan berpikir bahwa setelah Gou Sheng mengetahui bahwa Gou Hua adalah Gu Zhaoxi, dia tanpa malu-malu akan menyedotnya, tetapi kenyataannya, setelah mengalami dua insiden, dia merasa bahwa kultivasinya terlalu lemah dan memutuskan untuk bekerja keras. Mengandalkan orang lain, pada akhirnya, lebih baik mengandalkan dirinya sendiri. Selain itu, ayah Gu Zhaoxi sangat kuat, tetapi apakah sistemnya lemah? Alih-alih mengatakan bahwa armada pertama dunia astral tidak memberi Jun Changqiao kesempatan untuk menyedotnya ketika mereka menyerbu alam atas, dia mengenali kekurangannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Gongsun Ruoli datang ke sekte sepanjang masa. Itu di sini, aku akan keluar untuk mencari ibumu. Jun Changqiao tahu bahwa dia telah mengambil keputusan, jadi dia tidak menghentikannya. Suara mendesing. Hari itu, Gongsun Ruoli berubah menjadi aliran cahaya, terbang keluar dari alam atas, dan bergabung ke alam semesta tanpa akhir. Selama waktu ini, saya akan mengelola sekte, Anda dapat berkultivasi dengan damai. Rose of Flowers, yang berdiri di belakangnya, berkata. Setelah perjalanan ke benua bintang jatuh, dia bisa merasakan bahwa perilaku Jun Changqiao telah berubah. Kenakalannya berangsur-angsur digantikan oleh kedewasaan dan kemantapan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Rose of Flowers bertanggung jawab atas semua urusan internal. Jun Changqiao memasuki alam rahasia ruang waktu dan mengeluarkan semua keterampilan bela diri suku iblis yang diberikan ayahnya sebelum dia pergi. Kemudian, dia menghancurkan jimat wawasan dan mulai berkultivasi. Jalan seni bela diri bukanlah tentang jumlah manual rahasia yang bisa dipelajari, tetapi mengejar kesempurnaan. Karena dia bisa mempelajarinya dalam sekejap, semakin banyak semakin baik. Lebih-lebih lagi, seni bela diri klan Mawang mirip dengan seni bela diri orang lain. Setelah berkultivasi, seseorang juga dapat meningkatkan pengetahuan seni bela diri. Saya masih tidak bisa memahami Upanishad khusus di dalamnya. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Jun Changqiao biasanya mengeluarkan 7 gulungan yang tersisa. Selama beberapa tahun terakhir, setiap kali wilayahnya meningkat, dia akan mengeluarkan Seven Mysterious Sung Lao Break untuk mempelajarinya. Itu bukan untuk mempelajari seni bela diri, tetapi untuk menggali makna yang mendalam. Namun, saat wilayahnya meningkat, dia tidak hanya tidak memahami poin utama, tetapi dia juga merasa bahwa itu lebih tak terduga. Dari kata-kata Gu Tianxing, Jun Changqiao telah mengetahui bahwa 7 penguasa suci yang mendalam dikenal sebagai legenda seni bela diri. Kekuatannya seharusnya sangat menakutkan, dan baginya untuk meninggalkan 7 gulungan lengkap yang berisi misteri yang mendalam, mungkin ada semacam peluang besar di sana. Urusan internal sekte ditangani oleh Rose of Flowers dan eselon atas. Jun Changqiao fokus pada budidaya dan merumuskan rencana pengembangan. Tidak banyak yang direncanakan. Dengan cara sekte sepanjang waktu saat ini beroperasi, selama ada dukungan dari toko obat mujarab, sumber daya hanya akan meningkat. Karena misi sekte baru, para murid juga akan berpartisipasi di dalamnya saat berkultivasi, dan mereka juga dapat terus memperoleh 3 poin yang cukup. Adapun peningkatan ranah yang paling penting, selama dia bisa membentuk inti pada satu kecepatan rotasi, alam transformasi inti seluruh sekte pasti tidak akan menjadi masalah. Ini adalah kekuatan tingkat yang lebih rendah, dan eselon atas dan murid inti tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, Jun Changqiao memuat ulang akun VIP selama setahun, yang akan disegarkan secara gila-gilaan setiap bulan untuk membeli fasilitas seni bela diri untuk meningkatkan ranah seseorang. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 5.000 poin reputasi dan memperoleh ruang budidaya eksklusif Elder X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Ding, poin reputasi sekte, 12.000. Petik 2. Setelah 2 bulan dan total 60 penyegaran, Jun Changqiao akhirnya memperoleh alat baru untuk berkultivasi, tetapi itu hanya tersedia untuk sesepuh. Selain Ryu Xinan dan Gong Sun Hou yang baru bergabung, tetua senior seperti Ding Xingwang dan Jiang Ye belum memasuki alam pencarian kebenaran meskipun kekuatan mereka terus meningkat. Munculnya ruang kultivasi eksklusif Penatua tidak diragukan lagi akan membantu mereka meningkat. Tentu saja, fasilitas seni bela diri semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki begitu saja, dan poin prestasi akan dikurangi. Para murid memperoleh poin kontribusi dari menyelesaikan misi sekte dan kemudian menggunakannya untuk menukar item di toko. Para sesepuh juga memiliki nilai yang sama. Jika bukan karena penampilan ruang budidaya eksklusif, Jun Changqiao tidak akan menyadarinya. Haha, di ruang kultivasi eksklusif tempat atribut surga dan bumi yang agung berkumpul,
Jiang Ya meletakkan telapak tangannya di layar. Ketika dia melihat nilai 460 yang berangsur-angsur muncul, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan tertawa terbahak-bahak. Ding Xinguang mogok, kenapa orang ini lebih tinggi dariku? Nilai yang ditampilkan di layar adalah poin merit. Jika seseorang ingin berkultivasi di dalam, mereka perlu menghabiskan beberapa poin setiap hari. Biarkan aku mencoba. Old Ge berjalan mendekat dan meletakkan telapak tangannya di layar. Angka yang ditampilkan adalah 1500. Brengsek, Jiang Ya tercengang. Penatua Jiang. Old Ge menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih telah membiarkanku menang. Ning Brothers juga datang untuk mengikuti tes. Poin prestasi mereka sekitar 400 hingga 500. Ryu Sinan dan Gong Sun Ho adalah yang terakhir mengikuti ujian. Hasilnya adalah 0, jadi mereka berjalan keluar dari ruang budidaya dengan sedih. Ketika Jun Changqiao mendengarnya, dia datang untuk menghibur mereka. Kalian berdua hanya berada di sekte untuk waktu yang singkat. Itu normal bahwa kamu tidak memiliki poin prestasi. Jika seorang penatua ingin mendapatkan poin prestasi, mereka harus berkontribusi pada sekte tersebut. Kontribusi ini tergantung pada apakah mereka dapat memberikan bantuan seni bela diri kepada para murid. Misalnya, Old Ge bisa mendapatkan 1.500 poin merit karena dia bergabung dengan sekte abadi. Hampir setiap hari, dia pergi ke aula kuliah bela diri untuk mengajar para murid. Selain itu, dia sering menggantikan para tetua lainnya. Meskipun kehadirannya tidak tinggi, kontribusinya tinggi. Di sisi lain, meskipun Jiang Ya dan Ding Xinguang kadang-kadang datang untuk memberikan ceramah, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki banyak poin prestasi. Ning Brothers tidak memberikan kuliah kepada para murid, tetapi mereka bertanggung jawab atas perekrutan murid. Mereka telah banyak berkontribusi. Dipahami, Ryu Sinan berkata, aku akan mengajar besok. Gong Sun Ho memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu hanya seorang pemain bola. Kamu hanya akan menyesatkan para murid. Akulah yang akan mengajar para murid. Mereka berdua belum lama berada di sekte, tetapi mereka telah mendapat manfaat dari semua jenis fasilitas seni bela diri. Oleh karena itu, ketika ruang budidaya khusus muncul, mereka mulai berkontribusi pada sekte dan secara aktif mengajar para murid. Mereka bahkan memiliki konflik di kelas Wutang berkali-kali. Akan sangat bagus untuk diajar oleh dua pembudidaya rilem pencarian kebenaran tingkat menengah. Adapun Ding Xinguang, Old Ge, dan yang lainnya, jarang ada waktu luang bagi mereka. Mereka menggunakan poin prestasi yang mereka miliki dan sering pergi ke ruang budidaya. Hanya masalah waktu sebelum mereka meningkatkan ranah mereka. Karena ada ruang budidaya sesepuh, seharusnya ada ruang budidaya Aula Master, kan? Jun Changqiao duduk di ruang kerja dan berpikir. Semuanya tersedia. Sistem berkata, selama tuan rumah cukup berani untuk menyegarkan. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Kamu benar-benar mempromosikannya setiap kali kamu memiliki kesempatan. Ding, pencarian epik dipicu. Petik 2, akhirnya di sini. Jun Changqiao hampir menangis. Armada pertama dari alam roh astral menyerbu alam atas, dan armada ke-10 menyerbu benua bintang jatuh. Apa dua peluang bagus untuk mengeluarkan misi? Pada akhirnya, dia bahkan tidak mendapatkan misi sampingan. Cukup, dia membuka panel dan mengklik pengantar. Quest Epik Alam Atas 6. Rincian misi, tuan rumah harus meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte dalam waktu 2 tahun. Persyaratan misi, alam pencarian kebenaran atas 0/1, alam pencarian kebenaran tengah 0/5, murid inti alam pencarian kebenaran bawah 0/10. Petik 2. Hadiah misi. Setelah membaca kondisinya, Jun Changqiao berkata dengan muram, apakah Xing Chen dan Meng Ying tidak menghitung? Sistem berkata, itu harus dihitung sejak misi dikeluarkan. Mereka yang menerobos terlebih dahulu tidak dihitung. 2 tahun. Jun Changqiao bergumam pada dirinya sendiri, ini agak sulit. Dilihat dari pencarian epik baru, Jun Changqiao terpaksa meningkatkan kekuatan sekte. Dia tidak bisa malas lagi. 2 tahun, tidak terlalu lama, pasti akan sedikit sulit untuk memenuhi persyaratan quest. Penatua Liu, Jun Changqiao berkata, jika kamu diberi sumber daya seni bela diri yang cukup, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mencapai tingkat atas? 2000 tahun. Petik 2, petik 2. Gou Sheng hampir jatuh dari kursinya. 2 tahun dan 2000 tahun, perbedaan antara, dewa tahu berapa kali. Jun Changqiao bertanya pada Gong Sun Ho lagi, tetapi jawaban yang dia dapatkan masih beberapa ribu tahun. Jadi dia menangis dan menekan wajahnya di atas meja, berkata dengan sedih, itu terlalu sulit bagiku.
Masih ada 5 pembudidaya rilem pencarian kebenaran tingkat menengah dan 10 pembudidaya rilem pencarian kebenaran tingkat rendah. Jangan putus asa, sistem berkata, selama pikiran Anda tidak tergelincir, selalu ada lebih banyak solusi daripada kesulitan. Betul sekali, Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan berkata, aku bisa keluar dan merekrut master kuat yang sudah jadi. Tidak mungkin melatih mereka dalam 2 tahun. Namun, bukankah mudah untuk merekrut pembudidaya rilem pencarian kebenaran tingkat tinggi dan secara langsung menunjuk para tetua? Sistem tidak bisa berkata-kata, kamu selingkuh. Setelah mendapat ide, Jun Changqiao mulai memikirkan siapa yang harus direkrut. Hal pertama yang dia pikirkan secara alami adalah Zenren Tonggu dan keluarga serta teman-temannya. Jika dia merekrut mereka semua, dia tidak hanya akan berhasil memenuhi target, tetapi dia juga akan melampauinya. Tingkat penyelesaian mungkin melebihi 1000% dengan penyelesaian. Peluang, mata Jun Changqiao berbinar, kesempatan bagus untuk melewati level. Dia bisa merekrut tetua dan murid. Ketika pencarian epik selesai, dia mungkin bisa memasuki alam rahasia surgawi dari alam pencarian kebenaran tingkat rendah. Tuan rumah, kamu sedang bermimpi. Meskipun sistem telah ditampar wajah berkali-kali, ini adalah satu-satunya saat yang paling percaya diri karena tidak berpikir bahwa penulis akan berani membiarkan Gou Sheng langsung memasuki langkah ketiga dari langkah kedua. Karena cheatnya, gila saja. Munculnya pencarian epik berarti bahwa Jun Changqiao terjebak pada titik kritis. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan bisa meningkat, jadi dia menyerah berkultivasi dan bergegas ke gua tempat tinggal yang ekstrim untuk mengikat tuannya. Saya tidak setuju. Setelah mengetahui tujuan kunjungannya, Zenren Tonggu berkata, saya tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Saya tidak akan bergabung dengan sekte. Tuan, tidak perlu banyak bicara. Para ahli seperti Zenren Tonggu mendambakan kebebasan dan tidak terkendali. Mereka sangat ingin bermain catur dan mengambil kembali gerakan mereka. Secara alami, mereka tidak akan bergabung dengan sekte karena itu adalah belenggu yang tidak terlihat. Baik, Jun Changqiao pergi dengan sedih. Bahkan jika guru tidak setuju, bagaimana dengan 7 orang bijak dari Aula Ethereal? Untuk menggoda mereka, Gou Sheng membawa hadiah kaya dan membujuk mereka dengan lidahnya yang fasih. Pada akhirnya, ia berhasil merekrut salah satu pembudidaya rilem pencarian kebenaran tingkat atas. Bahkan setelah prosedur selesai, persyaratan untuk pencarian tingkat epik tidak meningkat. Hahaha, sistem tidak bisa menahan tawa. F***. Jun Changqiao mengutuk dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menggunakan bug untuk menyelesaikan misi, tetapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Senior, kamu bebas sekarang. Jun Changqiao mengusir salah satu dari 7 orang bijak dari gunung berkabut yang baru direkrut dari sekte tersebut. Dia duduk sendirian di aula utama, sedih dan kesepian. Apakah kamu dalam masalah? Cross of Flowers melompat dan duduk di sampingnya. Bisa dibilang begitu, Jun Changqiao berkata dengan lesu. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan banyak pencarian tingkat epik. Beberapa lebih mudah, beberapa lebih sulit, tetapi ini adalah satu-satunya yang bisa disebut mode neraka. Sebenarnya, dia yakin bisa mempromosikan eselon atas, tetapi 2 tahun terlalu singkat. Saya mengikuti senior Gongsun untuk berkultivasi. Masalah yang saya temui seharusnya tidak kurang dari Anda, kan? Cross of Flowers berkata, bukankah pada akhirnya aku bertahan? Dia dan Jun Changqiao hanya suami dan istri dalam nama, jadi dia selalu memanggil Gongsun Ruoli sebagai senior. Benar, mata Gou Sheng berbinar. Bagaimana kamu berkultivasi? Sebelum Rose of Flowers mengikuti Gongsun Ruoli untuk berkultivasi, dia hanya berada di Core Transformation Realm. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia menerobos ke alam pencarian kebenaran tingkat rendah. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada curang. Gongsun Senior membawaku ke daerah terlarang. Area terlarang apa? Jurang kehidupan, abis kehidupan. Jun Changqiao belum pernah mendengar tentang daerah terlarang ini. Cross of Flowers berkata, ada atribut langit dan bumi yang kaya dan hukum langit dan bumi di dalamnya. Itu bisa diserap sesuka hati, jadi aku bisa meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Di mana itu? Jun Changqiao langsung tergoda. Versi rilem atas dari sistem store memiliki batasan jumlah waktu penyegaran. Jika tidak ada barang bagus, dia harus menunggu 1 bulan lagi, jadi dia hanya bisa memilih metode lain yang dapat diandalkan. Kamu mau pergi, eselon atas dan murid akan pergi. Terjebak di alam, Jun Changqiao tidak perlu meningkat, dia juga tidak bisa meningkat, jadi dia hanya bisa membiarkan eselon atas dan murid inti pergi. Tidak, mawar bunga menggelengkan kepalanya. Anda akan mati. Saya akan mati.
Jun Changqiao bingung. Cross of Flowers berkata, The Abyss of Life sebenarnya adalah formasi kuno yang sudah ada sejak lama. Dibutuhkan seseorang untuk menjadi mata formasi untuk mengaktifkannya. Ini bukan hanya mata formasi, kan? Itu juga menghabiskan umur. Jika itu bisa membuat mereka lebih kuat, tidak masalah jika itu menghabiskan umur, kata Jun Changqiao. Cross of Flowers berkata, untuk membuatku lebih kuat, senior Gongsun secara pribadi menjadi mata formasi. Hanya dalam waktu 1 tahun, ia menghabiskan 1000 tahun umur. Banyak, mata Jun Changqiao melebar. Untuk pembangkit tenaga listrik seperti ayahnya yang setengah langkah ke alam rahasia surgawi, umur 1000 tahun bukanlah apa-apa, tetapi untuk seorang seniman bela diri biasa, itu terlalu berlebihan. Umur seorang seniman bela diri secara alami akan meningkat dengan meningkatnya ranah. Kehilangan 1000 tahun sama dengan kehilangan 1000 tahun kesempatan kultivasi. Jika mereka tidak dapat memperbaiki diri di masa depan, itu sama dengan bunuh diri terlebih dahulu. Itu hanya satu orang. Cross of Flowers berkata, Gongsun senior berkata bahwa jika lebih banyak seniman bela diri masuk, umur yang dikonsumsi juga akan meningkat. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Menurut kuota misi epik, dia membutuhkan 16 orang untuk mencapai standar. Jika dia membiarkan mereka semua masuk dan menjadi mata formasi itu sendiri, berapa banyak umur yang akan dikonsumsi? Terus terang, tanah terlarang seperti Abyss of Life sebenarnya menggunakan umur seseorang untuk meningkatkan pengalaman orang lain. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik telah mendengarnya, tetapi hampir tidak ada yang pergi ke sana. Karena, tidak ada yang akan berkontribusi tanpa pamrih kecuali itu adalah situasi khusus. Pergi, Jun Changqiao berkata, ayo kita coba. Jika mereka berkultivasi selangkah demi selangkah dalam 2 tahun, mereka mungkin tidak dapat memenuhi kuota. Pada saat itu, wilayah mereka akan macet, jadi lebih baik mengkonsumsi umur mereka untuk meningkat. Setidaknya ada harapan mutlak. Tanah terlarang ini hanya dapat mempromosikan seniman bela diri ke tingkat yang lebih rendah dari realm pencarian kebenaran. Adapun apakah mereka bisa berhasil atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Justru karena penuh ketidakpastian maka tidak ada yang mau pergi ke Abyss of Life untuk menyia-nyiakan umur mereka. Itu juga berhasil. Misinya adalah untuk mempromosikan 10 murid inti ke tingkat yang lebih rendah. Jun Changqiao berencana untuk melakukan yang terbaik untuk membangunkannya terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkan masalah mempromosikan level yang lebih tinggi. Jalan, 1 langkah pada 1 waktu. Hari berikutnya. Di lapangan latihan, Lu Qianqian, Li Qingyang, Xiao Ziji, Su Xiaomo, Li Fei, dan murid inti lainnya terbang ke kapal perang kuno. Kapal perang memotong kekosongan dan menuju Abyss of Life. Cross of Flowers juga mengikuti. Bagaimanapun, dia pernah ke sana sekali dan memiliki pengalaman di bidang ini. Namun, ketika mereka tiba di Abyss of Life yang tersembunyi di pegunungan, Jun Changqiao menyadari bahwa tujuannya bukan untuk mengikuti jalan, tetapi menjadi mata formasi. Jadi dia berteriak, cepat dan keluar. Cross of Flowers berkata, dengan begitu banyak murid yang masuk, mereka akan membutuhkan banyak umur. Suami harus mengelola sekte sepanjang masa di masa depan, jadi izinkan saya berkontribusi. Siapa yang menciptakan jurang kehidupan adalah sebuah misteri di alam atas. Fungsi formasi internal sangat ajaib. Dengan menghabiskan umur mata formasi, ada kemungkinan seniman bela diri dapat dipromosikan ke tingkat yang lebih rendah dari realm pencarian kebenaran. Jun Changqiao bergegas ketika dia mendengarnya. Namun, Cross of Flowers berinisiatif untuk masuk dan bertindak sebagai mata formasi. Apa yang kamu maksud dengan istri yang baik? Ini dia, sistem tersentuh dan bahkan ingin mengambil kesempatan untuk memarahi Gou Sheng. Bisakah umurmu selama milikku? Jun Changqiao berkata dengan wajah datar, cepat dan keluar. Gou Sheng berani datang ke sini dan menghabiskan umurnya karena dia masih sangat muda dan lebih mudah menerobos dunia daripada orang biasa, jadi dia rela menyia-nyiakannya. Jika itu Ryu Sinan dan Gong Sun Ho, mereka pasti akan ketakutan. Bagaimanapun, mereka telah hidup terlalu lama dan tidak memiliki harapan untuk memasuki langkah ketiga dalam kehidupan ini. Jika mereka menyia-nyiakannya, mereka mungkin langsung mati. Saya ingin membantu suami saya berbagi beban. Cross of Flowers tidak tahu bahwa Jun Changqiao terjebak dalam misi epik, tetapi dia dapat melihat bahwa dia ingin sekte menjadi lebih kuat, jadi dia rela mengorbankan hidupnya untuk membantunya. Tidak perlu melebih-lebihkan. Menurutnya, inilah yang harus dilakukan seorang istri. Selain itu, Gongsun Ruoli juga menghabiskan 1000 tahun masa hidupnya untuk mempromosikan wilayahnya. Tidak perlu, Jun Changqiao berkata, aku bisa menanganinya sendiri.
Formasi telah diaktifkan, biarkan mereka masuk dengan cepat. Mawar bunga berkata. Petik 2, Melihat bahwa dia sangat bertekad, Jun Changqiao akhirnya berkata setelah puluhan ribu kata konflik batin, masuk. Ya, Li Qingyang dan yang lainnya melangkah ke Flowing Light Formation. Bersenandung. Petik 2. Ketika 10 murid inti semuanya memasuki Abyss of Life, untaian atribut aneh muncul di Rose of Flowers, yang berada di mata formasi, dan kemudian diintegrasikan ke dalam seluruh sistem formasi. Ini adalah masa hidup. Kehilangan satu untai sama dengan kehilangan satu hari. Dalam, Lu Qianqian, Li Qingyang, dan yang lainnya terkejut. Setelah formasi diperkuat oleh umur, itu berubah dari keadaan ilusi dan halus menjadi langit berbintang. Secara bertahap, sifat dan hukum langit dan bumi yang tak terbatas muncul, seperti bintang yang tersebar dan roh yang berkeliaran. Ini luar biasa. Su Xiaomo mengangkat tangannya. Begitu dia menyentuh atribut dan hukum, mereka secara tak terkendali mengebor ke dalam pikirannya. Seni bela dirinya langsung mengalami peningkatan yang halus. Meskipun fasilitas seni bela diri yang disediakan Jun Changqiao di masa lalu sangat kuat, mereka dapat ditemukan di mana-mana di Abyss of Life. Pengetahuan seni bela diri yang bisa diperoleh dengan mudah jelas lebih kuat. Item di sistem store tidak terbuat dari udara tipis. Mereka datang dari dunia yang berbeda dan alam semesta yang berbeda. Oleh karena itu, ini cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada yang terlalu aneh di alam semesta tanpa batas. Mengolah. Lu Qianqian duduk bersila, Li Qingyang dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka, dan satu demi satu, mereka menyembunyikan semangat dan ki mereka. The Abyss of Life berisi pengetahuan seni bela diri yang sangat lengkap dan arti mendalam. Mereka hanya perlu menyerap dan menampungnya. Adapun apakah mereka bisa menembus alam pencarian kebenaran, itu akan tergantung pada diri mereka sendiri dan keberuntungan mereka. Di luar, Jun Changqiao duduk di atas batu, matanya tidak pernah meninggalkan mawar bunga yang berada di mata barisan. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya, dia panik di dalam. Berdengung, gumpalan umur terbang keluar dari tubuh Rose of Flowers dan kemudian bergabung ke dalam susunan, mengisi kembali atribut dan hukum langit dan bumi untuk 10 murid. Mereka benar-benar bisa membakar diri untuk menghangatkan orang lain. 10 hari, 50 hari, 10 murid inti di Abyss of Life tampaknya telah berubah menjadi biksu tua yang bermeditasi, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan seni bela diri di dalam, dan alam mereka juga meningkat. Sebagai harga, Rose of Flowers harus membayar 10 kali umurnya. Oleh karena itu, setelah berada di mata barisan selama setengah tahun, rambut hitamnya berangsur-angsur menjadi pucat, dan kulitnya yang lembut berangsur-angsur menua. Umur adalah dasar dari seorang seniman bela diri. Karena mereka tidak hidup cukup lama, bagaimana mereka bisa memahami alam seni bela diri yang lebih mendalam? Dan jika ada konsumsi yang serius, mereka secara alami akan mengalami efek samping penuaan. Sial, melihat ini, Jun Changqiao buru-buru masuk. Meskipun dia pria yang cukup lugas, dia mengerti bahwa penampilan sangat penting bagi wanita. Biarkan aku yang melakukannya. Jun Changqiao menarik Rose of Flowers keluar. Jangan salahkan dia karena sedikit kasar. Lagi pula, metode ini jelas yang paling langsung dan efektif. Berdengung. Begitu Jun Changqiao berdiri di depan barisan, dia tiba-tiba merasa bahwa darah di tubuhnya tampak terbakar, dan kemudian sesuatu yang istimewa ditarik keluar. Ini adalah umur, kata sistem. Bisakah Anda menghitung berapa banyak umur yang saya miliki sekarang? Sekitar 20 hingga 30 ribu tahun. Oke, Jun Changqiao berkata, kalau begitu aku akan berkorban sampai hanya tersisa 100 tahun. Umur ini hanya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam misi utama. Bagaimanapun, jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia akan mati, jadi dia sebaiknya menggunakan semuanya untuk membantu muridnya. Suara mendesing, gumpalan umur diserap. Prosesnya tidak menyakitkan, tetapi Jun Changqiao melihat Rose of Flowers yang memburuk di dunia luar, dan jantungnya seperti ditusuk oleh pisau. Membiarkan seorang wanita yang tampak di masa jayanya tiba-tiba berusia 50 atau 60 tahun, dia kesal karena dia harus melakukannya sendiri. Tidak masalah, sistem berkata, kamu juga akan menolak, dan kemudian kita akan menjadi pasangan tua. Anehnya, setelah Jun Changqiao menggantikan Rose of Flowers, atribut dan hukum langit dan bumi di Abyss of Life menjadi lebih kuat dari sebelumnya, yang membuat Li Qingyang semakin fokus pada kultivasi. Karena terlalu tenggelam, dia lupa waktu. Suatu hari, tubuh Lu Qianqian melonjak dengan aura agung, dan dia berhasil melangkah ke tingkat yang lebih rendah dari rilem pencarian kebenaran dari puncak rilem transformasi inti. Li Qingyang,
Su Xiaomo, dan yang lainnya mengikuti dari belakang dan melangkah ke alam pencarian kebenaran. Dia menerobos. Sulit dipercaya, bahkan fasilitas seni bela diri di sekte tidak begitu ajaib. Ayo keluar. Setelah menerobos ke realm pencarian kebenaran, mereka tidak dapat mengakomodasi atribut dan hukum langit dan bumi, sehingga mereka hanya bisa meninggalkan jurang kehidupan. Namun, ketika mereka keluar dan melihat Rose of Flowers yang menua, mereka semua tercengang. Bu, jika bukan karena pakaian mereka, akan sulit untuk mengenali Li Qingyang dan Su Xiaomo. Rose of Flowers berkata, mari kita peduli dengan Patriark. Li Qingyang dan yang lainnya ingat dengan jelas bahwa Bu adalah inti arai. Sekarang dia berdiri di pintu dengan wajah tua, itu berarti Patriark telah pergi untuk menggantikannya. Oleh karena itu, mereka buru-buru melihat ke area inti arai, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Aku di sini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang buru-buru menundukkan kepala dan melihat seorang anak berusia sekitar 3 hingga 5 tahun berdiri di depan mereka. Karena pakaiannya terlalu longgar, dia terlihat seperti terbungkus sprei. Matanya besar dan berair. Tidak hanya dia terlihat imut, tetapi dia juga terlihat seperti Jun Changqiao. Su Xiaomo berseru kaget, apakah ini putra patriark dan nyonya? Kami telah berkultivasi di dalam selama 3-5 tahun. Petik 2. Bang, celepuk. Sisi wajahnya terbang keluar dan mendarat dengan indah. Anak itu mempertahankan postur meninjunya dan berkata dengan marah, aku adalah patriarkmu. Petik 2, petik 2. Sudut mulut semua orang berkedut. Istri patriark tampak tua dan patriark telah mendapatkan kembali masa mudanya. Apakah ini efek samping dari memakan umurnya? Ayo pergi, kembali ke sekte, di hari yang sama. Sekte sepanjang masa gempar, patriark, yang telah pergi selama setahun, telah kembali sebagai seorang anak. Dan istri patriark, yang merupakan kecantikan luar biasa yang dapat menyebabkan kejatuhan suatu negara, telah menua. Sistem. Setelah berganti pakaian yang pas, Jun Changqiao muda melompat ke kursi dan bertanya, apakah ada cara untuk mengembalikan penampilan wanita itu? Masalah istrimu tidak begitu besar. Pil kecantikan bisa menyelesaikan masalah. Sistem berkata, namun, jika tubuh inang menyusut menjadi penampilan anak-anak, saya khawatir, puhahaha. 10 murid inti semuanya menerobos ke alam pencarian kebenaran tingkat rendah. Sebagai harga, Jun Changqiao menjadi lebih muda dan Rose of Flowers menjadi lebih tua. Aneh, itu juga menghabiskan banyak umur. Mengapa efek samping dari Gou Sheng berubah menjadi anak-anak? Apakah karena kulitnya terlalu tebal dan tidak bisa menua, jadi dia hanya bisa dipaksa keluar secara terbalik? Jun Changqiao tidak peduli dengan perubahannya sendiri, karena kekuatan dan ranahnya masih ada, tetapi ketika dia memikirkan wajah penuaan Rose of Flowers, dia akan menyalahkan diri sendiri. Khususnya, dia telah kehilangan umurnya. Sistem berkata, umur ras jiwa lebih lama dari ras manusia. Seharusnya tidak ada masalah bagi tuan rumah untuk menariknya keluar setelah wajahnya menua. Haha. Ketika memikirkan tuan rumah yang berubah dari seorang pria muda menjadi seorang anak kecil, mau tak mau ia ingin tertawa. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao masih sedikit khawatir, jadi dia pergi ke halaman tempat Rose of Flowers tinggal. Wanita sangat menghargai penampilan, dia pasti sangat sedih sekarang. Halaman mereka sangat dekat satu sama lain, tetapi Gou Sheng jarang mengambil inisiatif untuk datang ke sini. Setelah masuk, yang dia lihat hanyalah mawar. Semburan aroma memenuhi udara, membuatnya merasa segar. Rose of Flowers sedang memangkas dahan dan daun di taman, tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jun Changqiao terdiam. Mengapa wanita ini tidak sedih sama sekali ketika dia terlihat tua? Mengapa dia masih ingin merapikan mawar di halaman? Sebagai Empress of the Soul Rache, Rose of Flowers telah mengalami banyak hal dan telah lama kehilangan mentalitas seorang gadis muda, jadi tidak penting apakah dia muda atau tidak. Di samping itu, bukankah dia menjadi murid dari seluruh sekte bahkan jika penampilannya menurun? Apa masalahnya? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu ada di sini jika kamu tidak ada hubungannya? Tidak bisakah kamu datang jika kamu tidak ada hubungannya? Oh, setelah mereka berdua melakukan percakapan khusus, suasana menjadi canggung. Dari awal hingga akhir, Rose of Flowers tidak berbalik. Dia terus memangkas cabang dan daun mawar dengan perlahan dan hati-hati. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan penampilannya, sepertinya dia tidak ingin suaminya melihatnya. Melihat punggungnya dengan rambut putih, Jun Changqiao merasa lebih bersalah. Jadi dia berkata dengan serius, aku akan menemukan cara untuk membuatmu muda kembali. Terima kasih. Mawar bunga berkata. Jun Changqiao berdiri di belakang sebentar, lalu berbalik dan pergi.
Suami, Rose of Flowers menghentikannya dan berkata, semua yang saya lakukan adalah apa yang harus saya lakukan. Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Memulihkan penampilanmu adalah yang harus aku lakukan. Aku akan menunggu untuk Anda. Rose of Flowers mengenal Jun Chang Qiao dengan baik. Karena dia mengatakan dia akan mengembalikan penampilannya, dia pasti akan melakukannya. Aku akan memikirkan sesuatu. Jarang bagi Gou Sheng untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Tunggu, Rose of Flowers menghentikannya lagi dan berkata, katakan, jika kita punya anak, apakah dia akan terlihat sepertimu sekarang? Celepuk, Jun Chang Qiao tersandung ambang pintu dan jatuh ke tanah. Di aula utama, Jun Chang Qiao, yang tingginya hampir 1 meter, sedang duduk di singgasana patriark. Tangan kecilnya memegang dagu kecilnya, dan alis kecilnya berkerut. Dia terlihat sangat manis. Ryu Sinan, Gong Sun Ho, dan pejabat tinggi lainnya duduk di kursi bawah, terlihat sangat serius. Bukan karena ada sesuatu yang salah. Mereka berusaha keras menahan tawa mereka. Seorang pria besar telah berubah menjadi anak kecil. Setiap profesional terlatih yang melihat penampilan Gou Sheng akan langsung menghancurkan tahun-tahun kultivasi mereka. Bahkan ketika Jun Chang Qiao terbang dengan kapal perang kuno kemarin, banyak pejabat tingkat tinggi memiliki pemikiran yang sama dengan Su Xiaomo. Apakah anak ini hasil dari cinta antara patriark dan istrinya? Itu tidak benar, dia baru saja keluar selama 1 tahun. Bahkan jika dia selama 10 bulan, dia baru saja lahir. Bagaimana dia bisa berusia 3 atau 5 tahun? Apakah patriark itu luar biasa, dan begitu pula putranya? Atau mungkinkah anak ini sebenarnya tidak dilahirkan oleh Rose of Flowers, tetapi anak haram sang patriark? Ketika Jun Chang Qiao kembali ke sekte sepanjang masa sebagai seorang anak, para pejabat tinggi dan murid-murid yang tidak mengetahui kebenaran memberikan permainan penuh pada imajinasi mereka yang kuat. Kepala keluarga, Ryu Sinan menahan keinginannya untuk tertawa dan berkata dengan serius, pil yang dapat mengembalikan penampilan seseorang sangat umum di alam atas. Anda dapat memesan aula pengadaan untuk mencarinya di kota-kota besar. Betul sekali, Gong Sun Ho berkata, sejauh yang saya tahu, banyak kota menjual pil kecantikan seperti Moon Setting Flower Shaming Pill dan Beauty Fing Pill. Harganya tidak terlalu mahal. Hall Master Li, beli pil ini sesegera mungkin. Ya. Hari itu, para anggota balai pengadaan mulai sibuk. Karena formasi teleportasi dan staf pengadaan profesional, hanya dalam setengah hari, pil kecantikan dari berbagai kota dan apotek semuanya dikirim ke sekte. Petik 2, Di dalam ruangan, Rose of Flowers terdiam. Karena meja itu dipenuhi dengan berbagai botol pil, serta banyak kekayaan alam untuk kecantikan. Cobalah, Jun Chang Qiao berkata, mungkin itu akan berhasil. Rose of Flowers mengeluarkan pil kecantikan, tetapi tidak ada efek setelah meminumnya, jadi dia mencoba yang kedua, yang ketiga, pada akhirnya, itu tidak mengembalikan penampilannya yang hilang. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Sistem berkata. Pada awalnya, ia memberitahu Jun Chang Qiao bahwa jika dia ingin sepenuhnya memulihkan Rose of Flowers, dia harus bergantung pada pil di toko. Namun, dia tidak mempercayainya dan bersikeras menghabiskan tenaga dan sumber daya untuk membeli pil dari alam atas. Bukan karena Gou Sheng pelit, tapi dia sudah menghabiskan 30 kali dan tidak mendapatkan pil kecantikan. Dia hanya bisa menunggu cooldown menjadi dingin dan menggantungkan harapannya pada alkimia alam atas. Mendesah, Jun Chang Qiao duduk dengan lesu di aula utama. Ketika dia memikirkan punggung wanita itu menghadapnya, hatinya merasa tidak nyaman dan bersalah. Kepala keluarga, pada saat ini, Ryu Sinan berjalan mendekat dan berkata, aku punya cara lain. Mungkin itu bisa mengembalikan penampilan nyonya. Cara apa? Jun Chang Qiao buru-buru bertanya. Jika ada kasus yang sulit, cari Bai Li Qianchou. Siapa? Rekan saya dengan Gong Sun Ho, pembasmi iblis. Betul sekali. Di mana dia? Aula alam, kota dosa. Kota dosa. Jun Chang Qiao telah mendengar tentang semua kota terkenal di alam atas, tetapi kota dosa adalah satu-satunya yang belum pernah dia dengar. Ryu Sinan berkata, kultivasi Bai Li Qianchou hampir sama denganku. Dia telah mempelajari metode yang tidak lazim selama bertahun-tahun, dan keterampilan medisnya dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di alam atas. Namun, kepribadiannya sangat aneh, dan dia baik dan jahat. Saat itu, dia menangkap seorang buronan dan menghancurkan sebuah kota dengan tangannya sendiri, menyebabkan jutaan nyawa binasa. Dia dipenjarakan di kota dosa oleh Rilem Hall untuk hukuman. Dia bisa mengembalikan penampilan orang tua. Jun Chang Qiao tidak peduli dengan cerita di balik pembasmi iblis ini. Dia hanya ingin tahu apakah itu bisa dilakukan.
Ryu Sinan berkata, keterampilan medis Bai Liqianchou tidak lazim, dan sering kali memiliki efek yang tidak terduga. Namun, istri patriark telah kehilangan nyawanya dan penampilannya telah menua. Saya tidak dapat menjamin bahwa dia dapat pulih. Petik 2, petik 2. Setelah hening sejenak, Jun Changqiao melompat turun dari tempat duduknya dan berkata, ayo pergi ke kota dosa. Apakah itu berhasil atau tidak? Setidaknya itu adalah kesempatan. Ryu Sinan berkata, kota dosa bukanlah kota, tetapi ruang kecil yang independen. Jika patriark ingin masuk, dia harus mendapatkan izin dari Realm Hall, dan mereka akan mengizinkan Bai Liqianchou dibebaskan dari penjara lebih awal. Petik 2. Kalau begitu mari kita pergi ke Realm Hall dan meminta izin untuk melepaskannya. Di hari yang sama, kapal perang kuno berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju area pusat alam atas. Di kapal ada Ryu Sinan, Gong Sun Ho, Gui Bajiang, dan murid inti yang telah memasuki alam pencarian kebenaran. Tidak banyak orang, tetapi kualitasnya bagus. Jika mereka bertarung, mereka tidak akan lemah sama sekali. Sudah hampir 10 tahun, Jun Changqiao akhirnya pergi ke Realm Hall. Keduanya sebenarnya memiliki konflik di alam bawah. Meskipun untuk sementara diselesaikan karena invasi Star Spirit Realm, itu tidak berarti bahwa kebencian telah hilang. Gunung Dunia, sebuah gunung yang terkenal di wilayah tengah. Kemudian, 10 sekte surgawi besar membangun balai dunia di sini demi perdamaian dunia. Sebagai organisasi resmi, markas besar World Hall terletak di puncak Gunung Dunia. Secara alami, itu luar biasa dan megah. Ayah, seorang anak berdiri di kejauhan dan melihat ke puncak gunung yang dikelilingi oleh awan. Apakah ini aula dunia? Betul sekali. Sang ayah menepuk kepala anak itu dan tersenyum. Jangan melakukan hal-hal buruk ketika kamu tumbuh dewasa. Jika tidak, World Hall akan mengirim orang untuk menangkapmu. Anak itu sedikit takut. Di mata prajurit biasa di dunia atas, aula dunia adalah keberadaan yang tidak terjangkau. Itu melambangkan kekuatan dan martabat, jadi siapapun yang melewati gunung dunia akan takut. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Ayah dan anak yang baru saja melewati gunung dunia melihat ke belakang dan melihat kapal perang besar tergantung di langit. Sebuah kapal perang kuno, patriark sekte sepanjang masa. Kenapa dia ada di sini? Orang yang lewat berhenti dan tampak terkejut. Karena itu adalah organisasi resmi, adalah hal biasa bagi pasukan untuk berkunjung. Namun, pemandangan kapal perang yang tergantung di depan puncak gunung World Hall ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu telah salah. Sesuatu telah salah. Patriark sekte sepanjang masa, Jun Changqiao. Pada saat ini, suara muda datang dari kapal perang. Aku di sini untuk mengunjungi balai dunia. Para prajurit yang melihat kapal perang kuno dengan cepat mengunci mata mereka pada anak yang berdiri di haluan kapal. Ekspresi mereka membeku. Orang ini, apakah Jun Changqiao? Meskipun mereka belum pernah melihat patriark sekte sepanjang masa, mereka telah mendengar bahwa dia seharusnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Kenapa dia terlihat seperti anak kecil yang memakai popok hari ini? Tidak, dia harus menjadi murid atau pelayan sekte, kan? Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa aliran cahaya terbang keluar dari World Mountain. Mereka jelas adalah prajurit yang kuat dari World Hall. Mereka berhenti 100 kaki jauhnya dari kapal perang kuno itu. Ada kemarahan dan kebingungan di mata mereka. Mereka marah. Sejak berdirinya World Hall, ada zona larangan terbang. Mereka bingung. Sejak patriark sekte sepanjang masa datang, mengapa mereka tidak melihatnya secara langsung? Atau apakah mereka mengirim anak untuk menggantikan mereka? Cek, siapa yang kamu pandang rendah? Huff. Seorang tetua berkata dengan dingin, maaf, Aula Jie kami tidak menerima tamu hari ini. Silakan datang di lain hari. Meskipun Aula Jie sedikit takut pada Jun Changqiao, sebagai organisasi resmi, mereka masih peduli dengan reputasi mereka. Mengirim seorang anak untuk berkunjung hanyalah penghinaan yang terang-terangan. Tidak, Jun Changqiao berkata, hari ini. Karena dendam antara dia dan Jie Hall, Gou Sheng berbicara dengan nada netral, memberi orang perasaan bahwa dia ada di sini untuk bertarung. Di masa lalu, ketika dia baru saja naik, kekuatannya terlalu lemah untuk bersaing dengan organisasi seperti itu, jadi dia hanya bisa memilih untuk makan ayam. Sekarang, semuanya berbeda. Tidak hanya sekte memiliki pembudidaya yang kuat di alam pencarian kebenaran, tetapi mereka juga memiliki klan patung batu dan klan naga di belakang mereka. Belum lagi Aula Jie belaka, bahkan jika itu adalah 10 sekte abadi besar, aku, Jun Changqiao, masih akan berani melawan mereka. Kepercayaan diri. Mereka adalah kaki. Dia Ken Wang.
Ryu Sinan berjalan keluar dari kokpit dan berkata, Patriark saya ada di sini untuk membahas sesuatu yang penting. Tolong jangan dengan sengaja mempersulit kami. Akan lebih baik jika dia tidak keluar. Begitu dia keluar, dia Ken Wang sangat marah. Dia berkata dengan marah, Ryu Sinan, sebagai pembasmi iblis dari Aula Jie, tidakkah kamu tahu aturan bahwa terbang dilarang di Gunung Jie? Sekarang Anda menyombongkan diri di sini dengan kapal perang. Siapa yang mempersulit siapa? Petik 2. Doraemon berkata, aku di pihak Jie Hall. Mereka benar. Tidak peduli siapa yang mempersulit siapa. Jun Changqiao berkata dengan ringan, aku akan memberimu 3 detik untuk mengeluarkan Jie Hall Master. Kalau tidak, dia berhenti dan berkata dengan tatapan dingin, aku akan berjuang masuk. Dia mengubah sikapnya dan menjadi raja senjata. Ketika armada pertama alam spiritual astral menyerang, dia tampaknya tidak begitu mampu. Para pembudidaya Jie Hall bahkan lebih marah. Jika itu adalah patriark sekte sepanjang masa sendiri, mereka mungkin akan mundur. Tapi bocah kecil ini sangat arogan dan mendominasi. Dia adalah seorang pengganggu. 1 2 3, Jun Changqiao berteriak 3 detik secepat yang dia bisa. Petik 2, petik 2. Semua prajurit hampir jatuh. Dengan kecepatan ini, jelas bahwa dia tidak ingin memberi pihak lain kesempatan untuk berpikir. Dia akan berjuang untuk masuk. Sejak pendirian Aula Jie, itu mewakili otoritas dan tidak ada yang berani berjuang masuk. Jika sekte sepanjang masa melakukannya, itu pasti akan sedikit menarik. Semua prajurit adalah pengamat yang khas. Mereka duduk di bangku kecil dan makan biji melon dan semangka. Mereka hampir menambahkan dengan gembira, melon ini manis sekali. Waktunya habis. Jun Changqiao berkata dengan ringan, kalau begitu jangan biarkan aku masuk ke Aula Jie. Desir, desir. Dalam sekejap, lebih dari 10 murid inti yang dipimpin oleh Li Qing yang terbang keluar. Kultivasi mereka dari tingkat yang lebih rendah dari rilem pencarian kebenaran benar-benar meletus, langsung memenuhi seluruh Gunung Jie. Berdengung, berdengung, berdengung. Arai di sekitar mereka berputar dan secara bertahap muncul. Aula Jie bukan sekte, tetapi memiliki barisan pelindung gunung. Sekarang, di depan para murid sekte sepanjang masa, tampaknya sedikit gemetar. Ledakan. Su Xiaomo adalah yang pertama terbang. Dia mengangkat kakinya dan meninju penghalang, langsung menghancurkan lapisan pertama. Ledakan, ledakan, ledakan. Li Fei, Long Xiang, dan yang lainnya tidak mau ketinggalan. Mereka semua mengumpulkan seni bela diri sekte mereka dan membentuk cahaya cemerlang untuk secara paksa menghancurkan barisan. Brengsek, seorang pejalan kaki berseru, mereka benar-benar akan berjuang masuk. Sekte sepanjang masa terlalu ganas. Jika mereka benar-benar masuk ke Aula Jie hari ini, itu pasti akan menimbulkan sensasi besar di alam atas. Bagaimana 10 sekte abadi bisa mentolerir ini? Banyak orang mulai mempertimbangkan akibat terburuk jika kejadian ini terjadi. Ledakan. Pada akhirnya, barisan pelindung gunung benar-benar runtuh. Desir, desir. Di dalam Aula Jie, sejumlah besar ahli terbang dengan marah. Kekuatan sebenarnya dari organisasi resmi ini ditampilkan. Ada tidak kurang dari 10 pembudidaya rilem pencarian kebenaran tingkat yang lebih rendah dan pembudidaya rilem transformasi inti di mana-mana. Jika bukan karena Jun Changqiao dengan paksa melanggar susunan, dunia tidak akan melihat skala kekuatan tempur seperti itu. Beraninya kau menyinggung Aula Jie. Diakon Wang berteriak dengan marah, tidak bisa dimaafkan. Suara mendesing, suara mendesing. Para ahli Aula Jie sepenuhnya melepaskan kultivasi mereka, dan mata mereka berkedip dengan semangat juang yang kuat. Sebuah pertempuran besar, itu akan segera dimulai. Namun, ketika Guiba terbang keluar dari kapal perang, kultivasi para pembudidaya rilem mencari kebenaran tingkat yang lebih rendah dan ki iblis yang agung meletus, segera menekan semua aura yang muncul dari Gunung Jie. Cek, Jun Changqiao mencibir, penampilannya yang kecil sangat lucu. Jika itu di masa lalu, dia mungkin sedikit takut ketika dia melihat begitu banyak pembudidaya rilem mencari kebenaran di Aula Jie. Tapi sekarang, dia tidak peduli sama sekali. Ayo, mari kita bersenang-senang, di langit di atas Gunung Jie. Sekte sepanjang masa dan Aula Jie terpisah ratusan kaki, dan suasananya sangat khusyuk. Desir, pada saat ini, aliran cahaya terbang, memperlihatkan seorang pria parubaya yang bermartabat dengan pakaian brokat. Dia berkata dengan dingin, apakah Jun Changqiao memerintahkanmu untuk menyerang? Kepala keluarga, Ryu Sinan berkata, dia adalah ketua Aula dari Aula Jie. Seseorang dari Sekte Abadi Lingtian. Jun Changqiao samar-samar ingat bahwa orang ini termasuk di antara banyak ahli yang dikirim oleh Sekte Abadi Lingtian ketika dunia roh bintang menyerbu.
Ryu Sinan mengangguk dan berkata, menurut aturan internal Aula Jie, posisi Master Aula dirotasi oleh 10 sekte abadi utama. Kali ini, giliran sekte abadi Lingtian. Oh, Jun Chang Xiao mengangguk dan berkata, itu benar, itu adalah ide raja ini. Saya, kepala Aula dari Aula Jie melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang ini agak mirip dengan patriark sekte sepanjang masa, jadi dia berkata, apakah Anda putra Jun Chang Qiao? Wajah kecil Gou Seng marah. Mulutnya tidak mengikuti pikirannya saat dia meraung, aku ayahnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Eselon atas dan murid sekte sepanjang masa bingung. Aku ayahmu. Ketika Jun Chang Qiao mengatakan ini, para petinggi dan murid dari sekte sepanjang masa tercengang. Apakah dia gila? Tidak, tidak ada yang salah dengan dia sama sekali. Pemimpin Aula Batas menebak bahwa dia adalah putranya berdasarkan penampilan dan ukuran tubuhnya. Jika Jun Chang Qiao benar-benar memiliki seorang putra, bukankah dia akan menjadi ayahnya? Mungkinkah ada orang lain, maka itu akan menjadi padang rumput. Tidak, Gou Seng menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Jun Chang Qiao adalah putraku. Puff, Su Xiaomo tidak bisa menahan tawa. Petik 2, petik 2. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan mulut lainnya berkedut. Mereka berpikir, berapa banyak hidangan yang dimakan patriark hari ini. F***, Jun Chang Qiao berkata dengan marah, aku Jun Chang Qiao. Kepalanya akhirnya muncul, sistem menghela nafas. Sepertinya menyusutnya tubuh tidak mempengaruhi kultivasi dan ranah tuan rumah. Sebaliknya, itu mempengaruhi IQ tuan rumah. Kamu adalah Jun Chang Qiao, pemimpin Aula Batas tampak ragu. Jun Chang Qiao tahu bahwa sulit untuk meyakinkan orang bahwa dia telah menyusut, jadi dia memandang Ryu Sinan dan Gong Sun Ho dan berkata, katakan pada mereka, kan? Betul sekali, keduanya berkata serempak, dia adalah Jun Chang Qiao. Jika itu adalah murid dari sekte sepanjang masa yang mengatakannya, pemimpin Aula Batas mungkin tidak akan mempercayainya. Namun, karena itu adalah pembasmi iblis, itu seharusnya bisa dipercaya. F***, orang ini gila, sudah umum bagi para pembudidaya yang kuat untuk berpura-pura menjadi muda di semua bidang utama. Namun, untuk menyamar sebagai anak berusia 3 hingga 5 tahun, dia pasti memiliki hobi khusus. Semua pembudidaya lainnya juga memikirkan hal yang sama. Saat mereka melihat Jun Chang Xiao, merinding naik di sekujur tubuh mereka. Menjijikkan, tak tahu malu, Jun Chang Qiao tidak berharap menjadi orang aneh di depan semua orang. Sebaliknya, dia menekan temperamen buruknya dan berkata dengan tenang, karena kamu di sini, aku akan jujur. Petik 2, petik 2. Master Hall dari Boundary Hall juga menekan amarahnya. Sejak berdirinya Aula Dunia, tidak ada yang berani menyerangnya, apalagi menghancurkan formasi gunung pelindung besar. Sekte sepanjang masa menjadi semakin kurang ajar dan berani. Apakah mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan hanya karena mereka mendapat dukungan dari Zenren Tonggu? Saya minta maaf, Zenren Tonggu hanyalah salah satu pendukung Gou Seng. Sebenarnya, alasan sebenarnya mengapa dia berani berselisih dengan Aula Jie di depan dunia adalah karena kekuatan sektenya sendiri dan klan Patung Batu dan klan Naga. Kekuatan tersembunyi dari Aula Jie tidak lemah, tetapi paling-paling adalah seorang kultivator rilem pencarian kebenaran tingkat menengah. Hal yang paling tragis adalah 2 dari 3 pembasmi iblis memihaknya. Jika mereka tidak mencari bantuan satu sama lain, bagaimana mungkin sekte sepanjang masa lebih lemah dari Aula Jie? Sebenarnya, Jie Hall tidak sekuat yang mereka bayangkan. Atau lebih tepatnya, mereka sangat kuat pada awalnya, tetapi hanya Jun Chang Qiao yang lemah. Sekarang setelah mereka berkembang, situasinya berbeda. Lebih-lebih lagi, hal yang benar-benar menakutkan tentang Aula Jie adalah bahwa ia mendapat dukungan dari 10 sekte abadi besar. Adapun diri mereka sendiri, karena mereka mewakili otoritas, bahkan jika mereka secara simbolis menempatkan seekor anjing di rumah, tidak ada seniman bela diri yang berani menyerang mereka. Perwakilan terbaik adalah Paviliun Bulan Terkubur. Mereka telah bertarung dengan Aula Jie begitu lama, tetapi mereka hanya bermain trik dalam kegelapan. Jika mereka benar-benar menyerang, mereka tidak akan berani melakukannya bahkan jika mereka diberi 10 nyali. Mereka tidak berani, tetapi Jun Chang Qiao berani. Selama sayap seseorang kuat, tidak ada yang tidak berani dilakukan. Aku di sini bukan untuk membuat masalah hari ini. Aku hanya berharap Aula Jie dapat bekerja sama dan menyerahkan seseorang, kata Jun Chang Qiao. Kapal perang ada di depan mereka, dan mereka telah menghancurkan formasi gunung pelindung besar dengan paksa.
Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka tidak di sini untuk menimbulkan masalah? Memang, hanya pria tak tahu malu yang akan memaksa dirinya menjadi anak-anak. Siapa? Master Hall dari Jie Hall telah mengendalikan emosinya. Ini juga karena Jun Changqiao telah berhenti menyerang, dan suasananya sedikit mereda. Bai Lili meminta pemukulan. Patriark, ini Bai Li Qianzhou. Semuanya sama. Petik 2, petik 2. Ryu Sinan terdiam. Suaranya sama, tetapi arti harfiahnya sangat berbeda. Kepala Aula Jie berkata dengan dingin, orang ini melanggar hukum Aula Jie dan sedang dihukum di kota dosa. Jika Anda ingin menemukannya, harap tunggu sampai dia dibebaskan. Aku akan membawanya pergi sekarang. Jun Changqiao tahu bahwa orang itu telah dijatuhi hukuman beberapa ribu tahun, dan itu akan lama sebelum dia bisa dibebaskan. Selama Rose of Flowers tidak memulihkan penampilannya, dia akan menderita untuk hari lain, jadi dia harus berurusan dengannya sesegera mungkin. Tentu saja, dia menambahkan, aku menyelamatkannya atas nama Patriark Sekte sepanjang masa, dan aku akan mengirimnya kembali ke kota dosa untuk menjalani hukumannya setelah aku selesai di sini. Kata-kata ini masih masuk akal. Namun, Aula Jie berkata dengan wajah datar, menurutmu apa Aula Jie itu? Anda pikir Anda bisa membawanya pergi dan mengirimnya kembali hanya karena Anda mau? Kamu tidak setuju. Mata Jun Changqiao berangsur-angsur menjadi dingin. Bukannya dia tidak setuju. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam terdengar, Sekte Surgawi Lingtian yang tidak setuju. Di langit di atas Gunung Jie, lebih dari 10 tetua berjubah panjang muncul entah dari mana. Dari seragam mereka, orang bisa tahu bahwa mereka berasal dari Sekte Surgawi Lingtian. Sekte Surgawi ada di sini. Hal-hal akan menjadi tidak terkendali. Melon ini sangat manis. Orang-orang yang lewat mulai duduk dan menonton pertunjukan. Aula Jie adalah penegak alam atas, dan Sekte Surgawi di belakang mereka tidak berbeda dengan dewa. Sekarang Jun Changqiao ada di sini untuk menimbulkan masalah, mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Jun Changqiao tertawa. Dia tidak terkejut bahwa 10 Sekte Surgawi telah muncul. Jun Patriark, tetua Sekte Surgawi Lingtian berkata dengan dingin, karena kamu telah melindungi alam atas, kami tidak akan mengejar kejahatanmu. Tinggalkan Gunung Jie dengan cepat. Meninggalkan, tentu. Petik 2. Jun Changqiao berkata dengan tenang, serahkan Bai Li Yuyue. Algojo harus dibebaskan setelah menjalani hukumannya, atau dia akan dipenjara di kota dosa, kata penatua Sekte Surgawi Lingtian. Potong omong kosong. Jun Changqiao kehilangan kesabarannya dan berkata, aku harus membawa Bai Li Yuyue pergi hari ini. Jika kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena menghancurkan Aula Jie. Luar biasa, terlalu luar biasa. Para seniman bela diri hampir memberinya acungan jempol ketika mereka mendengar itu. Sekte Surgawi di belakang mereka ada di sini, dan sekte sepanjang masa Patriark bahkan lebih arogan. Beraninya kau, mata penatua Sekte Surgawi Lingtian berkilat marah. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat itu, aliran cahaya terbang dari jauh dan melayang di dekat kapal perang kuno. Siapa mereka? 3 menteri bangsawan dan 9 menteri suku patung batu. Ketika Jun Changqiao pergi ke Aula Jie, dia khawatir 10 Sekte Surgawi akan diperingatkan, jadi dia mengirim surat ke suku patung batu terlebih dahulu, meminta mereka untuk datang sesegera mungkin. Apa yang baru saja Anda katakan? Jun Changqiao memalingkan wajahnya dan meletakkan tangannya di depan telinganya, berkata, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Dengan dukungan dari 3 kanselir dan 9 menteri, Gou Sheng bahkan lebih pantang menyerah. Tentu saja, itu bukan kakinya, tetapi bawahannya. Karena dia adalah pemimpin dari suku patung batu, dia berhak untuk memobilisasi mereka. Petik 2, petik 2. Penatua Sekte Surgawi Lingtian, yang awalnya marah, terdiam. 3 rektor dan 9 menteri suku patung batu semuanya berada di puncak alam pencarian kebenaran. Mereka jelas tidak lemah dibandingkan dengan Sekte Surgawi. Kepala keluarga, pada saat itu, sebuah suara datang dari langit, muridmu ada di sini. Suara mendesing, suara mendesing. Begitu suara itu jatuh, naga besar dengan warna berbeda meraung dari awan dan berputar di atas Gunung Jie dengan megah. Aura naga yang luas memenuhi udara, menyebabkan ekspresi para penonton berubah. Bentuk manusia Little Long Long berdiri di atas naga. Meskipun belum lama sejak dia naik tahta, aura seorang raja sangat kuat. Petik 2, petik 2. Mulut penatua Sekte Surgawi Lingtian berkedut. Ada pembangkit tenaga suku patung batu di depan dan pembangkit tenaga suku naga di atas. Dia tidak pernah memikirkan situasi seperti itu ketika dia datang. Aku akan bertanya lagi padamu. Jun Changqiao melompat ke kursi, menyatukan tangannya,
dan meletakkan dagunya di atasnya. Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Di tempat tinggal gua yang ekstrim, potongan catur hitam dan putih tersebar di seluruh tanah. Pria tua, Masato Kitano pertama-tama memasang papan catur, lalu mengeluarkan bidak catur baru, dan berkata, sejak invasi alam roh astral, saya perhatikan bahwa Anda cukup bahagia setiap hari. Gerakan yang akrab ini, persiapan yang akrab ini. Itu benar, di tengah permainan, mereka berdua melihat bahwa situasinya tidak benar dan membalik papan catur lagi. Haha, Zenren Tonggu tertawa. Memang, sejak bencana itu, keadaan pikirannya sangat stabil, dan tidak akan ada pertanda buruk tanpa alasan. Alasannya adalah bahwa Jun Changqiao memiliki pendukung yang lebih kuat dan kekuatan yang lebih kuat. Di masa depan, ketika dia menyebabkan masalah di alam atas, dia, sebagai tuannya, tidak perlu disalahkan. Tak perlu dikatakan, jika Gou Sheng tidak mendapat dukungan dari kedua klan, Zenren Tonggu pasti sudah bereaksi sekarang dan tidak akan bermain catur dengan gembira. Kamera beralih ke Gunung Rilem. 3 adipati dan 9 menteri klan Patung Batu sepenuhnya mengaktifkan kultivasi mereka, dan pembangkit tenaga listrik klan naga berubah menjadi bentuk aslinya, tergantung di langit, memberikan tekanan besar. Pemandangan ini, apakah sekte abadi dipindahkan? Jun Changqiao duduk di haluan kapal, menunggu jawaban pihak lain. Jika mereka bersikeras untuk tidak membiarkan Bai Li Qianzhou pergi, dia pasti akan memberikan perintah dan menghancurkan Rilem Hall. Untuk muridnya, Gou Sheng bisa melakukan banyak hal yang tidak masuk akal, belum lagi bunga mawar yang telah mengorbankan banyak umurnya. Sial, penatua dari sekte abadi Lingtian sangat marah. Jawab dengan cepat, Jun Changqiao berkata dengan ringan, kesabaranku terbatas. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan orang ini menjadi sombong, jika tidak, dia akan meminta pemukulan. Baik, setelah menimbang pro dan kontra, penatua sekte abadi Lingtian berkata dengan susah payah, izinkan jaminan. Apakah dia takut? Apakah dia takut? Alasan utamanya adalah mereka baru saja mengalami invasi ke alam roh astral, dan 10 sekte abadi utama belum pulih. Jika mereka bertarung dengan Jun Changqiao hari ini, itu berarti mereka akan berperang dengan 2 klan. Lupakan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Semakin dia mundur selangkah, semakin dia memikirkannya. Demi stabilitas dunia, serahkan Bai Li Qianzhou. Bagaimanapun, sekte surgawi Lingtian masih peduli dengan reputasi mereka. Karena itu, mereka tidak mengakui kekalahan secara terbuka. Sebaliknya, mereka berkompromi dan setuju untuk menyelamatkan mereka. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Kenapa mengganggu? Kota dosa. Itu adalah dunia independen kecil yang mirip dengan kota. Area di sini tidak terlalu besar, dan ada semua jenis formasi barisan pertahanan yang dipasang di sekelilingnya. Itu bisa digambarkan sebagai benteng yang tak tertembus. Hua, suara benda bertabrakan bisa terdengar dari pintu masuk yang terhubung ke dunia luar. Seorang pria acak-acakan dengan rambut acak-acakan dan penampilan yang tidak jelas berjalan keluar dengan rantai di pergelangan kakinya. Kamu boleh pergi, kata sipir dengan tenang. Tahanan itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan pandangan yang dalam di matanya. Nada suaranya penuh ejekan ketika dia berkata, masih ada 1000 tahun sebelum hukuman saya berakhir. Mengapa Anda membiarkan saya keluar terlebih dahulu? Seseorang menyelamatkanmu. Siapa? Berhenti bicara omong kosong dan keluar. Tahanan itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia kemudian berjalan menuju susunan teleportasi. Sebelum dia pergi, dia menyisir rambutnya ke samping dan tersenyum. Sebelum saya pergi, saya akan memberi Anda nasihat. Jangan makan daging selama 3 hari, atau... Wosh! Sebelum dia selesai berbicara, dia menghilang ke udara. Ekspresi sipir berubah drastis. Dia buru-buru memeriksa tubuhnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia berkata, apakah orang ini mencoba menakuti saya? Pak, bawahan itu berkata dengan suara rendah, keterampilan medis orang ini aneh. Kamu harus percaya padanya. Di luar gunung dunia, cahaya berkelebat dalam arai. Seorang pria dengan rambut acak-acakan muncul dari udara tipis. Dia mengangkat kepalanya dan menghirup udara segar dalam-dalam. Dia menghela nafas. Bau yang sangat nostalgia. Cukup, begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan meraih kerahnya dan dia tersandung. Siapa itu? Jun Changqiao. Dia telah berjongkok di susunan teleportasi untuk sementara waktu. Sekarang dia melihat orang yang dimaksud, dia harus dengan cepat menyeretnya kembali ke sekte sepanjang masa untuk merawat Rose of Flowers. Tunggu, aku menjatuhkan sepatuku. Bai Li Qianzhou. Salah satu dari 3 pembasmi iblis.
Orang ini tidak memiliki benih spiritual khusus, tetapi ia memiliki keterampilan medis khusus. Saat itu, dia secara tidak sengaja menghancurkan sebuah kota saat memburu seorang pengkhianat. Dia dijatuhi hukuman beberapa ribu tahun dan dipenjarakan di kota dosa. Hari ini, tidak hanya dia dibebaskan dari penjara, tetapi dia juga dibawa ke sekte sepanjang masa. Jika dia harus menggambarkan keadaan pikirannya saat ini, dia akan tercengang sepanjang waktu. Apa yang sedang terjadi? Setelah ditempatkan di halaman terpisah, Bailey Qianzhou menatap Ryu Xinan dan Gong Sun Ho. Sebagai mantan rekan kerja, mereka harus saling mengenal. Bukankah hanya itu yang bisa kamu lakukan? Patriark saya mengundang Anda ke sini untuk mengobati penyakit Anda. Petik 2. Patriark Anda, Bailey Qianzhou tercengang. Kalian berdua yang suka tidak terkendali telah bergabung dengan sekte. Betul sekali, kata Ryu Xinan dan Gong Sun Ho. Di masa lalu, mereka tidak akan repot-repot bergabung dengan kekuatan apapun. Sekarang, ya dewa, itu sangat menggoda. Cek, Bailey Qianzhou berkata, sekte macam apa yang bisa membuat kalian berdua tertarik? Sekte sepanjang masa. Jun Changqiao masuk dari luar dan melompat ke kursi. Dia menyilangkan kakinya dan berkata seolah-olah dia sedang mengobrol, selama kamu bisa mengembalikan wajahnya, aku tidak akan menganiaya kamu. Kamu adalah patriarku. Puff. Hahaha. Bailey Qianzhou tiba-tiba tertawa. Dia tertawa begitu keras sehingga air mata keluar dari matanya. Dia berkata, pemimpin sekte itu sebenarnya adalah anak kecil. Tidak, ini terlalu lucu, hahaha. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengerutkan kening. Dia benar-benar ingin mengirimnya ke pagoda penjara Tianyuan untuk menambahkan lebih banyak adegan untuk trio penjara. Maaf, Bailey Qianzhou berubah dari tertawa menjadi serius. Dia berkata, sejak saya diadili, saya bersumpah untuk tidak memperlakukan orang lain. Anda harus menemukan orang lain. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diangkat. Apa? Mengirimmu kembali ke kota dosa. Tidak, saya baru saja mendapatkan kembali kebebasan saya. Petik 2. Aku menyelamatkanmu dari penjara untuk membiarkanmu mengobati penyakitmu. Karena kamu telah mencuci tanganmu dari baskom emas, kamu harus kembali ke penjara dengan patuh. Aku akan mentraktirmu, aku akan memperlakukanmu. Petik 2. Bailey Qianzhou awalnya ingin mengudara, tetapi Jun Changqiao tidak membelinya. Demi kebebasannya, dia hanya bisa bekerja sama. Cukup. Di ruang perawatan aula medis, mantel putih bersih menutupi tubuhnya. Rambutnya yang berantakan disisir ke belakang, membuatnya terlihat sangat gelap dan berkilau. Profesional. Sun Wukong terkejut. Sebagai murid dengan keterampilan medis terbaik di sekte, dia bisa melihat sekilas bahwa Bailey Qianzhou, yang tampak seperti terlahir kembali, jelas merupakan ahli Qi Huang. Mawar bunga masuk. Meskipun penampilannya telah memburuk, bagaimanapun juga, dia memiliki fondasi yang bagus. Dia bukan tipe orang yang tua dan memiliki satu kaki di kuburan. Jun Patriark, Bailey Qianzhou mengamati sebentar dan berkata, saya khawatir memburuknya penampilan istri Anda bukan disebabkan oleh penyakit. Betul sekali, Jun Changqiao memberitahunya detail masalah ini. Bailey Qianzhou memegang dagunya dan berkata, tidak heran dia menua. Ternyata dia telah mengorbankan banyak umurnya di Abyss of Life. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Jun Changqiao bertanya. Saya minta maaf. Bailey Qianzhou berkata, penyakit istrimu disebabkan oleh konsumsi masa hidupnya. Keterampilan medis konvensional atau pil tidak dapat menyembuhkannya sama sekali. Kecuali, dia menerobos alam besar dan memperoleh lebih banyak umur untuk menebusnya. Jun Changqiao memutar matanya. Bukannya dia tidak tahu metode ini, tetapi sangat sulit untuk memasuki alam rahasia surgawi dari alam pencarian kebenaran. Tentu saja, Bailey Qianzhou berkata, aku punya resep tradisional di sini yang bisa menyembuhkan istrimu. Resep rakyat apa? Resep tradisional ini secara tidak sengaja saya dapatkan ketika saya berkeliling dunia. Itu hanya mencatat efeknya tanpa nama, jadi saya akan menamakannya pil pengisi ulang umur panjang tempering jiwa. Ryu Xinan dan Gong Sun Ho terdiam. Memberi nama sekarang sangat khusus. Jun Changqiao berkata, ramuan apa yang kamu butuhkan? Aku akan menemukannya untukmu sekarang. Ramuan itu sangat umum, jadi tidak perlu bersusah payah untuk menemukannya. Namun, Bailey Qianzhou berkata dengan ekspresi serius, seseorang perlu mengorbankan sebagian dari jiwa mereka sebagai katalis, dan itu pasti sangat kuat untuk memenuhi standar pemurnian. Aku akan melakukannya. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya bergegas menjadi yang pertama. Untuk membuat semua orang lebih kuat, Nyonya telah mengorbankan banyak umurnya.
Itu wajar baginya untuk menggunakan jiwanya sebagai katalis hari ini. Pada saat ini, Jun Chang Xiao mengepalkan tinju kecilnya dan meraung, "Dia istriku. Tentu saja dia akan menggunakan jiwaku sebagai katalis untuk obatnya. Pergilah ke neraka." "Ya, masuk akal. Ayo pergi, ayo berkultivasi." Para murid dengan cepat menghilang dari aula medis. Namun, dalam perjalanan, mereka bingung. Sang patriark benar-benar mengakui bahwa Rose of Flowers adalah istrinya untuk pertama kalinya. Oh surga di atas, Penatua Wei, yang berdiri di luar halaman, melihat ke atas dan berkata dengan sungguh-sungguh, patriark akhirnya telah tercerahkan. Penampilan penuaan Rose of Flowers adalah karena konsumsi sejumlah besar umur. Menurut kesimpulan Bai Li Qianchou, keterampilan medis normal tidak dapat menyembuhkannya. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk meningkatkan wilayahnya atau menggunakan metode khusus untuk menebus umur yang hilang. Secara kebetulan, ketika dia sedang berkeliling dunia, dia secara tidak sengaja menemukan resep tradisional yang dapat memperpanjang umur seseorang. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian adalah hukum langit dan bumi. Meningkatkan umur seseorang secara paksa adalah tindakan yang menantang surga. Oleh karena itu, untuk memperbaiki pil ini, seseorang harus menggunakan jiwa sebagai bahan pemandu untuk mencapai pertukaran yang setara. Terus terang, ingin hidup lebih lama, baik, tukar dengan jiwa yang kuat. Bukankah resep pil ini khusus disiapkan untukku? Jun Changqiao sedikit bangga, karena dia berpikir bahwa dalam hal kekuatan jiwa, dia tidak lebih lemah dari siapapun. Memang, sistem berkata, dua karakteristik terbesar tuan rumah adalah pertama, jiwa yang kuat, dan kedua, kulit tebal. Nyah, Jun Changqiao berkata, buat daftar ramuan tambahan, aku akan membelinya sekarang. Bai Li Qianchou segera menulis daftar, tetapi ketika dia menyerahkannya, dia menambahkan, ini adalah pertama kalinya saya memperbaiki pil semacam ini, jadi saya tidak punya banyak pengalaman, jadi yang terbaik adalah menyiapkan lusinan salinan. Puluhan, mulut Jun Changqiao berkedut. Melihat situasinya, dia akan memperbaiki puluhan kali. Tidak masalah apakah dia gagal atau tidak, tetapi bisakah jiwa Feng Xian menanggungnya lagi dan lagi. Rose of Flowers berkata, hilangnya jiwa akan menyebabkan konsekuensi serius. Suami, tolong jangan bertindak sembarangan. Hilangnya umur juga akan menyebabkan konsekuensi serius. Ketika kamu berada di Abyss of Life, apakah kamu memikirkannya? Jun Changqiao bertanya. Petik 2, petik 2. Aku sudah memutuskan. Petik 2, petik 2. Rose of Flowers tidak berbicara. Di hari yang sama, para anggota balai pengadaan mulai bekerja. Untungnya, ramuan tambahan untuk menyempurnakan pil pengisi kehidupan tempering jiwa relatif umum, dan sekte memiliki banyak, jadi lusinan salinan disiapkan pada hari berikutnya. Ding ding ding, ding ding ding. Di ruang alkimia, ada suara. Ryu Sinan dan Gong Sun Ho tercengang, karena Bai Li Qianchou mengenakan jubah Taois, memegang pedang kayu persik di satu tangan dan lonceng 3 kemurnian di tangan lainnya. Dia bergoyang maju mundur di depan altar, seolah-olah dia sedang membuka altar. Apakah orang ini seorang dokter? Atau seorang Taois? *%, Bai Li Qianchou menggumamkan mantra yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Kemudian, dia meletakkan semua jenis alat peraga dan membuka mulutnya untuk meludahi lilin. Segera, itu membentuk bola api yang membubung ke langit dan menyalakan tungku alkimia di sebelahnya. Baik, para murid sekte sepanjang masa bertepuk tangan memuji. Teknik ini, pertunjukan ini, harus diberi nilai penuh. Jun Changqiao, yang duduk di belakang formasi aneh, memiliki ekspresi yang indah di wajahnya. Orang ini sedang membuka altar dan melakukan akrobat. Dia mengeluarkan aura yang sangat tidak bisa diandalkan. Jun, Patriark, pada saat ini, Bai Li Qianchou berkata dengan sungguh-sungguh, tenangkan pikiranmu dan korbankan jiwamu. Hah, Jun Changqiao menutup matanya dan melepaskan gumpalan jiwanya. Desir, desir, desir. Bai Li Qianchou mengambil pedang kayu persik dan melambaikannya dengan gaya yang mewah. Pada akhirnya, dia melihat jiwa melilit pedang. Dia diam-diam berseru, jiwa pria kecil ini sangat kuat. Jiwa Gou Sheng kuat, tidak ada keraguan tentang itu. Hah, api semakin membesar, dan asap hijau muncul. Sudah waktunya, Bai Li Qianchou memutuskan bahwa ramuan obat di dalamnya hampir meleleh. Dia segera membuka tungku alkimia dan menggabungkan jiwa Jun Changqiao ke dalamnya. Kemudian, dia berjungkir balik ke depan altar, mengambil lonceng 3 kemurnian, dan berjalan 8 langkah keluar sambil melantunkan mantra aneh. Profesional, Sun Bukong mengacungkan jempolnya. Petik 2, petik 2. Ryu Sinan dan Gong Sun Ho memutar mata mereka.
Mereka berpikir, apakah orang ini seorang dukun? Jun Changqiao, yang duduk di barisan, memiliki ekspresi jelek di wajahnya karena gumpalan jiwa yang dia korbankan terbakar di tungku alkimia dan dicampur dengan berbagai ramuan obat. Itu tidak enak. Ledakan. Tiba-tiba, tungku alkimia meledak, dan asap hitam muncul. Seperti yang diharapkan, Baili Qianchou menggelengkan kepalanya dan berkata, itu gagal pada percobaan pertama. Petik 2, Jun Changqiao mogok. Jika tungku alkimia meledak, bukankah jiwanya akan terbuang sia-sia? Melanjutkan, petik 2, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Baili Qianchou tidak menyerah dan mengeluarkan ramuan obat kedua untuk disempurnakan. Ledakan. Oleh karena itu, sesekali, akan ada ledakan di ruang alkimia. Karena kegagalan yang sering terjadi, beberapa tungku alkimia telah diubah. Setelah kegagalan ke-36, Jun Changqiao akhirnya tidak tahan lagi dan memuntahkan darah. Meskipun dia telah mengembangkan teknik surgawi suci tempering jiwa dan jiwanya dapat menahan siksaan, bermain seperti ini pasti akan membunuhnya. Melanjutkan, Baili Qianchou berkata, Gong Sun Hou ingin menghentikannya, tetapi ketika dia melihat Patriark menyesuaikan postur duduknya, dia menyadari bahwa dia ingin membiarkan pihak lain memperbaiki, jadi dia hanya bisa menelan kata-kata yang ingin dia katakan. Mata Ryu Sinan dipenuhi rasa hormat. Hilangnya jiwa seseorang akan membawa banyak konsekuensi yang tidak terduga. Patriark telah berkontribusi dan berkorban berkali-kali. Dari sini terlihat bahwa hubungannya dengan istrinya sangat dalam. Bahkan, membuatnya merasakan rasa bersalah yang kuat. Rasa bersalah dan penyesalan karena sepenuh hati mengolah seni bela diri di masa lalu sampai dia kehilangan cinta sejatinya. Ding! Tiba-tiba, suara renyah terdengar. Ini sukses. Baili Qianchou dengan bersemangat berjalan ke tungku alkimia dan mengeluarkan pil sebening kristal. Wajah pucat Jun Changqiao meremas senyum, lalu jatuh ke belakang dan pingsan dengan gemilang. Pil itu sukses. Dia tidak tahan lagi. Memurnikan pil hampir gagal, mengapa dia tidak mati saja? Karena kerusakan serius pada jiwanya, Chang Xiao pingsan selama 2 hari 2 malam. Selama periode ini, dia memiliki banyak mimpi. Misalnya, berbaring mabuk di pangkuan kecantikan, bangun dengan kekuatan dunia, bukan meminta tembok kota, tetapi pedang pembunuh. Mimpi lain adalah di timur kota Wuling, menunggang kuda putih dengan pelana perak di angin musim semi, di mana bunga-bunga jatuh berkeliaran, tertawa ketika memasuki toko anggur Huji. Aneh, sistem bingung. Setelah tuan rumah menyusut, mengapa mimpinya begitu aneh? Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Memang, Jun Changqiao sangat tidak normal baru-baru ini. Dia selalu berlidah tajam, tetapi dia tidak bisa mengikuti otaknya dan mengatakan hal-hal yang membuat orang tertawa. Apalagi saat dia mengatakan bahwa Rose of Flowers adalah istrinya di depan semua orang. Orang harus tahu, sebagai bos industri baja, dia selalu berusaha menghindari dan menghindari. Pembaca yang tidak mengetahui situasinya mungkin menduga bahwa Gou Sheng telah dirasuki. Bagaimanapun, kepribadiannya sangat berbeda dari sebelumnya. Hari ketiga, Jun Changqiao bangun. Karena ingatannya berhenti pada tahap pemurnian pil, dia bertanya, apakah kamu memberikannya padanya? Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Sistem berkata, kamu kehilangan banyak jiwa, tubuhmu sangat lemah, dan akan butuh waktu lama untuk pulih. Ini bukan masalah. Sudah menjadi kebiasaan untuk menggunakan pedang yang sulit dihentikan, dan menjadi lemah selama 2 tahun. Dan, sistem berkata, penumpahanmu serius lagi. Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, dia sudah berusaha keras untuk menahan tawanya, karena kepala Gou Sheng berkilau, seolah-olah dia telah berubah menjadi biksu kecil. Brengsek, Jun Changqiao melompat dari tempat tidur dan melihat penampilannya melalui cermin perunggu. Dia meraung, kamu tidak bisa mengatasi kepala botakmu, kan? Berderak, pintu didorong terbuka, dan aroma mawar tercium. Jun Changqiao menoleh dan melihat Rose of Flowers berjalan masuk, diselimuti cahaya terang. Wajahnya yang kuyu telah pulih, rambut hitamnya diikat menjadi sanggul awan, alisnya melengkung seperti bulan, matanya sejernih air, dan wajahnya tanpa riasan berkilau seperti batu giok salju. Dia menawan, menaungi bulan dan mempermalukan bunga. Karena keterbatasan budaya, Jun Changqiao hanya bisa memikirkan idiom seperti itu untuk menggambarkan penampilannya. Ada masalah. Sistem berkata, pasti ada masalah dengan tuan rumah.